Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, di waktu yang baik ini, kita bisa bermuwajahah di Mushola Al-Ikhlas dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah, insya Allah. Kemudian tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir kiamat, sampai akhir zaman, insyaallah. Bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini cuacanya sejuk, AC dan ditambah angin hujan yang luar biasa. Tadi saya telah membacakan kepada bapak-bapak sekalian di surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang, wa huwa kurhun lakum, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini di terjemah tafsirahnya, wahai kaum mukmin, kalian diwajibkan berperang, padahal kalian tidak menyukainya. Barangkali kalian membenci sesuatu perintah agama, padahal perintah itu lebih baik bagi kalian. Barangkali kalian mencintai sesuatu larangan agama, padahal sesuatu yang dilarang lebih buruk bagi kalian. Allah mengetahui, tetapi kalian tidak mengetahui akibat buruk dari mengabaikan perintah atau larangan agama. Bapak-bapak yang berbahagia, saya sudah membaca dari beberapa penjelasan para ulama, di antaranya bahwa ayat ini berkaitan dengan keikhlasan menerima takdir yang diberikan Allah kepada kita, baik itu takdir yang kelihatannya baik maupun seolah-olah kelihatannya kurang baik. Contohnya, kalau orang diberi kekayaan, maka orang mengatakan bahwa Allah memuliakannya. Itu ada ayat di ayatnya, gitu. Kemudian jika seorang diberi kehidupan yang kurang, ya, maka ada yang mengatakan Tuhanku menghinakanku. Kemudian Allah tidak membenarkan yang seperti itu. Sebenarnya tidak begitu. Artinya itu takdir. Kadang-kadang sesuatu yang kelihatan buruk padahal itu baik. Tapi kadang sesuatu yang kelihatan baik padahal sesungguhnya itu buruk bagi orang tersebut. Nah, yang mengetahui itu siapa? Yang mengetahui itu baik bagi orang itu atau buruk atau baik orang itu hanyalah Allah. Maka kondisi kita yang berbeda-beda, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang ganteng, ada yang nggak ganteng, ada yang gendut, ada yang tidak, ya. Ada yang pekerjaannya kelihatan luar biasa, tiap hari terbang ke Singapura,
ke Kalimantan, kemana-mana. Ada yang di sini terus gitu. Itu semua takdir Allah. Maka sikap kita yang terbaik adalah menerimanya. Gitu. Karena kita tidak tahu apa yang misalnya kita ditakdirkan yang selama ini di sini. Contohnya, kalau ditakdirkan mungkin pergi-pergi ya. Bisa jadi kalau kita tidak kuat dengan status yang seperti itu, kita akan terjerumus dalam suatu tindakan yang merugikan. Yaitu misalnya tindakan dosa yang mungkin malah suatu saat kita akan rugi. Misalnya sombong. Naudzubillah ya. Sudah kelihatan banyak orang-orang yang diuji dengan kemapanan dan kemampuan untuk mengelola suatu harta yang banyak tapi tidak mampu amanah. Contohnya para pejabat. Kita sudah melihat di negeri kita yang tercinta ini itu begitu banyak cerita korupsi yang nggak selesai-selesai. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengelola amanah yang Allah bebankan kepada mereka, di antara mereka ada orang-orang yang tidak sabar, tidak mampu bersabar dalam jalannya sehingga mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, sikap yang terbaik bagi seorang muslim adalah menerima dan mensyukurinya apa yang dibebankan ataupun apa yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Kemudian tentunya bagaimana caranya kalau misalnya kita sedang diuji dengan sesuatu yang tidak enak gitu ya. Saya kira semua orang, bapak-bapak dan saya sendiri juga sudah pernah merasakan kayak lagi enak ya senang gitu. Artinya itu manusiawi. Tapi kalau lagi nggak enak, ya nggak hanya gabut, kadang-kadang hampir seperti wah dunia serasa runtuh gitu. Enggak. Maka Allah memberikan jalan keluarnya yaitu apa? Bersabar dan melakukan sholat. Jadi Allah telah memberikan jalan keluarnya bagi orang-orang yang diuji Allah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Mereka wonten ing surat Al-Baqarah ayat 153 dan sering dibacakan oleh para dai gitu. Para ulama sering menjelaskannya. Jadi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah, insya Allah kita akan mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sabar itu bagaimana? Dan sabar juga penuh dengan perjuangan. Contohnya, jangan dikira sabar enak, sabar. Contoh sabar apa? Misalnya, ketika Nabi Ismail mendapatkan perintah dari ayahnya, melihat ayahnya mau menyampaikan sesuatu, wahai ayah, ya zaman saya ya, wahai ayah, apa yang perintahkan Allah kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim mau mengatakan kepada anaknya, wahai nak, sesungguhnya aku pernah bermimpi 3 kali bahwa Allah menyuruh aku itu menyembelih kamu gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana kesabaran seorang nabi ya. Nabi Ismail kemudian bukan mengatakan wah jangan itu enggak, tapi Nabi Ismail, wahai ayah, laksanakanlah yang kau perintahkan dan sesungguhnya ini saya engkau akan menemui aku sebagai orang yang sabar itu. Maka Nabi Ismail kemudian bersama Nabi malah membantu Nabi Ibrahim untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Bukan kemudian lari atau apa, enggak. Mereka berdua menyiapkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu menyembelih Nabi Ismail sebagai pengorbanan kepada Allah. Kesabaran mereka kemudian menyiapkan tempatnya. Nabi Ibrahim mengasah pisaunya supaya tajam. Bahkan kemudian siapa yang berusaha menggagalkan, setan berusaha menggagalkan. Berusaha mendekat dan merayu membujuk bahwa, wahai jangan dilaksanakan. Itu perintah yang tidak masuk akal ya, kurang lebih begitu ya. Itu nggak mungkin Allah bilang gitu. Tapi Nabi Ibrahim maka kemudian melempar dengan batu. Setiap setan mendekat, lemparkan dengan batu. Yang nantinya buah dari kesabaran itu adalah apa? Ternyata itu adalah suatu bentuk ujian dari Allah. Kemudian ketika sudah nyata kesabaran di antara mereka, ketika sudah dipapankan, lehernya sudah dipasang pisau gitu, seketika dalam sekonyong-konyong Allah menggantinya dengan korbannya diganti, dibatalkan bukan manusia tapi dengan sebuah domba yang besar, seekor domba yang besar itu. Itulah buah kesabaran. Dan kemudian
apa yang mereka lakukan itu menjadi rangkaian dari ibadah haji. Kemudian Nabi Ibrahim kemudian berdoa supaya Allah memberkahi tempatnya. Sehingga sampai sekarang ibadah haji seperti itu, Mekah yang di sana dulu jarang pohon-pohonan buah, penuh dengan buah-buahan sampai sekarang. Sekarang kabarnya sudah subur gitu. Itulah buah dari kesabaran. Dan kesabaran kalau dilaksanakan itu juga tidak mudah. Kita kalau mengingat bagaimana Nabi Yusuf itu dipenjara. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, kemudian mengatakan kepada bapak, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa berapa? 12 matahari, kalau nggak salah, sujud kepadaku. Nah, Nabi Yakub sebagai ayahnya seorang nabi, beliau seorang nabi yang mengetahui takwil mimpi, mengatakan kepada Nabi Yusuf, wahai anakku, jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub sebagai orang yang mumpuni ya, nabi, kemudian punya ketajaman basirah itu mengetahui bahwa jika itu diceritakan pada saudara-saudaranya, niscaya mereka akan iri gitu. Dan itu nggak diceritakan juga tetap mereka akan terjadi Nabi Yusuf dizolimi gitu. Artinya kesabarannya adalah bagaimana ketika kemudian saudara-saudara Yusuf itu yang nanti melahirkan jadi bangsa Israel ya, jadi Yahuda gitu, dan saudara-saudaranya itu kemudian merasa karena tidak disayangi, tidak lebih disayangi dari Nabi Yusuf, akhirnya melakukan perbuatan tercela, yaitu membuang Nabi Yusuf. Dengan segala tipu dayanya, dari tadinya mau membunuh, diturunkan nggak jadi, kemudian membuang, kemudian menipu bapaknya dengan gamisnya gitu, dengan segala macam cara pokoknya supaya Nabi Yusuf itu terjauhkan dari ayahnya. Maka Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Begitu ceritanya berlanjut, bukan, Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Kemudian sampai kemudian ditemukan pedagang dibawa ke Kairo, ke Mesir, ke ibu kota, dijual. Yang kemudian nanti dalam persalahannya diambil anak sebagai anak angkat oleh pembesar, oleh raja. Kemudian Nabi Yusuf selama-lama menjadi dewasa dan tampan, sehingga kemudian istri dari Al-Aziz itu tergoda gitu. Itulah bagaimana melihat kesabaran Nabi Yusuf mengatakan, wahai, karena nggak mau digoda gitu, nggak mau melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan zina apa. Nabi Yusuf sampai berdoa pada Allah, wahai Allah, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada aku melakukan perbuatan zina. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk bersabar seperti itu. Bersabar di sini artinya kalau menurut terjemahan para yang saya baca ya, para ulama itu mengatakan bersabar diantaranya adalah itu bersabar untuk senantiasa tidak melakukan perbuatan dosa, tidak mengeluh pada manusia, itu bersabar. Pokoknya tidak marah gitu, ikhlas, itu bersabar. Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke penjara. Kalau kita renungkan dari waktu-waktunya, dari mulai dibuang, kemudian dibawa sebagai budak, dijual beli, itu kalau orang nggak sabar itu mungkin melakukan apa saja yang mungkin dimurkai Allah. Kemudian digoda sama seorang wanita yang berpangkat dan cantik luar biasa. Siapa yang kuat itu? Tapi inilah derajat kesabaran seorang nabi yang memang luar biasa. Namanya nabi gitu. Nah, kita Allah alam sembuh. Nah, ini sudah cantik, kemudian berpangkat, ya, sampai akhirnya kalau lihat ceritanya di Al-Quran ya, pintunya ditutup bolak-balik ya. Nabi Yusuf lari ke pintu, kemudian istri Al-Aziz ini mengejar juga pintu, kemudian rebutan pintu, sehingga baju Nabi Yusuf ditarik dari belakang sampai ketika pintu dibuka, ternyata suaminya di depan pintu. Wah. Maka kemudian istrinya ini yang sudah kejatuhan, dia melakukan fitnah supaya lepas dari bahaya, mengatakan, wahai Al-Aziz, apa yang akan sebaiknya kamu lakukan pada orang yang akan menggoda istrimu gitu. Padahal si goda siapa? Istrinya itu. Maka kemudian di antara mereka ya, di antara keluarga Al-Aziz kemudian ada orang yang baik, artinya baik dalam arti orang yang manusiawi lah, orang yang punya logika ya.
orang yang artinya memang bijaksana ya, mengatakan memutuskannya bagaimana. Jika bajunya itu sobek di depan, maka istrimu benar. Tapi jika bajunya sobek di belakang, maka istrimu yang salah. Ketika diperiksa, ternyata baju Nabi Yusuf itu yang sobek di belakang. Nggak mungkin orang mau, naudzubillah, mau melakukan perbuatan zalim itu kok kemudian mencobek belakang, nggak mungkin gitu. Maka ketahuanlah, jadi bukti bahwa kemudian Al-Hasim mengatakan, wahai perempuan, bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya tipu dayamu sangat besar. Tapi karena mereka adalah pejabat ya, supaya mungkin membungkam rumor supaya tidak kemana-mana, maka Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Dan itu sesuai dengan doa Nabi Yusuf. Wahai Allah, penjara lebih aku sukai daripada melakukan itu. Karena kenapa? Istrinya Al-Aziz itu masih mengancam. Sungguh aku akan pokoknya akan menghancurkan kamu jika kamu tidak mau nuruti aku. Al-Aziz kan tidak akan disuruh terus. Ketika suaminya pergi, dia coba lagi. Sekarang gilirannya nyobanya gimana? Karena beritanya sudah tersebar di mana-mana, di seluruh penduduk kota, para istri pejabat mengatakan bahwa istrinya Al-Aziz menggoda bujangnya gitu. Kan malu gitu. Maka istrinya Al-Aziz mengatakan, aku akan coba mereka. Maka perintahkan pegawainya untuk mengundang orang-orang istri pejabat itu diundang. Kemudian masing-masing diberi buah dan diberi pisau yang tajam. Nah, ketika mereka sedang mau memakan hidangan buah ini, mengiris buah, Nabi Yusuf diperintahkan, ini belum masuk penjara ya, Nabi Yusuf diperintahkan untuk lewat. Maka Nabi Yusuf lewat, sehingga para wanita tadi melihat. Akhirnya mereka mengatakan, wah ini subhanallah, ini bukan manusia, ini malaikat. Dan mereka sambil ngiris mangga, ngiris buah, akhirnya tangannya pada terpotong berdarah. Setelah itu kemudian istri Aziz mengatakan, lihat gitu, kalian juga tergoda kan? Buktinya tangannya berdarah semua gitu. Nah, kemudian Al-Aziz mengatakan, bersumpah, istri Al-Aziz bersumpah bahwa jika dia tidak menuruti aku akan menghancurkannya. Itu sumpahnya istrinya Al-Aziz. Kemudian Allah menolongnya. Memasukkannya ke dalam penjara itu kalau bagi orang kan sesuatu yang waduh ini berat tuh. Tapi ternyata bagi Nabi Yusuf itu adalah solusi sehingga dia lepas dari perbuatan tercela. Nah, inilah bentuk kesabaran itu, sabar tidak melanggar perintah Allah walaupun kelihatannya itu bagi orang manusia itu nista karena harus dipenjara. Siapa yang melihat orang dipenjara baik itu? Tapi bagi Nabi Yusuf itu sesuatu yang lebih baik daripada melakukan perbuatan yang jelek. Dan begitu juga kita lihat orang-orang di Palestina yang berjuang, saudara kita itu. Daripada mereka selalu dijajah, mereka berjuang gitu. Walaupun kemudian resikonya adalah dibunuh. Mereka tidak mau pergi dari tanah kelahiran mereka karena alasan menjaga Masjid Al-Aqsa. Mereka mengatakan, kami tidak akan pergi. Kebahagiaan kami adalah menuju surga. Artinya mereka lebih memilih untuk syahid daripada untuk menyerah gitu. Dan itulah kesabaran, bentuk kesabaran yang lain itu. Artinya dengan sabar dan sholat inilah nanti Allah akan menguatkan. Oleh karena itu, marilah kita bapak-bapak, orang-orang di musola ini menjadi teman-teman bagi orang-orang, menjadi komunitas bagi orang-orang yang berusaha untuk bersabar, saling menolong, mengingatkan untuk sabar di antara kita. Sehingga kita semua akan semakin kuat dalam menetapi kesabaran ini. Kalau ada yang sakit, ya ditengok bareng-bareng, disabarkan, dibesarkan hatinya. Ada yang kalau bisa bantu ya bantuan gitu. Nah, itulah berarti kalau kita melaksanakan itu kita sudah mengamalkan perintah Allah tentang sabar, tentang bagaimana kita menerima takdir Allah. Sesungguhnya manfaat dari kesabaran, salah satu orang-orang yang ikhlas menerima kesabaran adalah tidak bisa digoda oleh iblis. Ya, di surat Ar-Ra'd itu iblis telah digambarkan ya bahwa iblis telah bersumpah kepada Allah. Mereka akan menguji semua manusia. Ketika iblis telah dihukumi terkutuk, maka dia meminta tangguh kepada Allah. Wahai Allah, karena aku telah ini bahasa saya, kita semuanya kurang lebih telah dihukumi terkutuk, maka aku akan mendatangi semua anak-anak Adam dari arah mana saja. Saya tidak akan kau temukan mereka orang-orang yang
selamat dariku kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas itu. Oleh karena ini fungsinya orang ikhlas, tidak akan mampu digoda oleh iblis. Sehingga orang-orang ikhlas besok juga akan ditawari untuk masuk surga oleh Allah. Surat yang sering dibaca Pak Haji. Ya ayatu al nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang soleh dan bertauhid. Orang yang bertauhid yang dan soleh itu ciri-cirinya ya orang yang ikhlas tadi. Orang yang ikhlas menerima takdir Allah. Maka mereka itu nanti tidak mampu digoda oleh iblis karena selamat, maka besok ditawari oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Itu mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan yang seperti ini. Kelak masuk surganya Allah, menjadi hamba-Nya yang mukhlis. Ngoten nggih. Mari kita doakan semuanya. Sebelumnya kami dari Bapak-bapak menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas hidangan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yanwar, dan mudah-mudahan keluarganya menjadi mawadah sakinah warahmah, anak-anaknya menjadi solehah dan mendapatkan kemudahan dari sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ma ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat wa yakhratiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.